Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi dalam video ini, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Modular blockchain. Itu modular blockchain. Nah, jadi topik kita kali ini terkait dengan desain dari blockchain, tetapi desainnya desain yang general gitu ya. Jadi kalau kita lihat tipe blockchain yang pertama kali muncul di awal-awal kemunculan blockchain, itu satu produk atau satu software, satu perangkat lunak itu menangani semua fungsi dari blockchain tersebut. Contoh mudahnya kita lihat Bitcoin. Bitcoin itu memang punya banyak protokol ya di dalam blockchain tersebut. Misalnya protokol bagaimana cara mining, protokol bagaimana data atau transaksi itu divalidasi, protokol bagaimana transaksi itu dimasukkan ke dalam satu blok, kemudian protokol bagaimana blok tersebut dipropagasi dalam sebuah jaringan. Tetapi semuanya berjalan di dalam satu software, baik itu eksekusi, konsensus, maupun manajemen data atau informasi atau transaksi. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, model tradisional ini ya, yang semuanya dijalankan di dalam satu aplikasi atau software, itu mengalami bottleneck. Bottleneck itu adalah kesulitan atau keterbatasan yang sulit ditembus dalam banyak hal, misalnya dalam hal skalabilitas, atau misalnya dalam hal kecepatan konfirmasi, atau kelemahan dalam hal konsensus. Karena semuanya dilakukan atau dijalankan di dalam satu software yang sama. Kemudian ada ide soal modular blockchain atau blockchain yang modular ya, di mana satu blockchain itu tersusun atas banyak modul. Nah, jadi modular blockchain ini disinyalir atau diprediksi bisa meningkatkan fleksibilitas, kemudian performanya jadi lebih baik, kemudian inovasinya akan jadi lebih besar. Nah, kita akan lihat dulu monolitik blockchain yang tadi sudah saya sampaikan, contohnya mudahnya Bitcoin atau Ethereum zaman dulu, sebelum Ethereum itu jadi berpindah ya dari proof of work ke proof of stake. Nah, jadi Bitcoin itu kalau sampai sekarang kita lihat miningnya, proses mining itu memang dia butuh satu software tambahan. Misalnya untuk yang mining pool itu kan ada pool operatornya, kemudian ada pool minernya atau ada minernya. Tetapi semuanya akan dikumpulkan atau disetor oleh satu software ya, Bitcoin namanya contohnya. Kemudian eksekusi transaksi atau bagaimana mengevaluasi transaksi itu juga di satu software yang sama. Kemudian data, bagaimana data itu disimpan, bagaimana data itu dibaca, itu juga ada di dalam satu software yang sama. Demikian juga dengan Ethereum pada saat proof of work. Jadi eksekusi, konsensus, dan datanya dikelola di perangkat yang sama, software yang sama. Nah, jadi kelebihan dari monolitik blockchain ini adalah mudah dipahami. Jadi karena semuanya berada di satu tempat, jadi proses untuk belajar atau proses untuk memahami bagaimana cara kerja blockchain ini jadi lebih mudah. Atau kesulitannya adalah scalingnya sulit. Kemudian semua node harus memproses semua transaksi. Jadi kalau misalnya ada satu node yang mau bergabung di dalam satu ekosistem misalnya Bitcoin, dia harus melakukan semua pekerjaan. Baik itu eksekusi, baik itu konsensus, baik itu mengelola data. Jadi tidak bisa kita atau si node tadi hanya mau konsensus saja. Nah, itu tidak bisa karena semuanya dimasukkan dalam satu software package atau satu paket yang sama untuk semua fungsi. Nah, jadi yang monolitik blockchain itu punya keterbatasan soal throughput,
kemudian biayanya juga makin meningkat. Karena kalau node menjalankan semua fungsi ini ya biayanya pasti besar. Jadi artinya node itu harus punya kapasitas yang besar. Nah, kemudian apa itu modular? Kita bandingkan dengan modular blockchain. Nah, kalau modular blockchain itu kebalikan dengan monolitik. Jadi fungsi-fungsi core atau fungsi-fungsi utama itu dipecah jadi beberapa layer. Jadi kalau chain yang berbeda itu fungsinya juga berbeda karena masing-masing akan punya tugas yang spesifik. Nah, masing-masing layer itu bisa berkembang secara independen terlepas dari layer yang lain, gitu ya. Kemudian dia akan membuat sistem tersebut lebih efisien dan lebih scalable. Contohnya kalau yang Ethereum yang sekarang itu punya execution layer, ada namanya consensus layer. Jadi kalau misalnya ada update di consensus layer, execution layernya tidak perlu diubah. Kemudian si execution layer dan consensus layer itu terpisah softwarenya. Artinya kalau misalnya mau hanya menjalankan konsensus saja, itu bisa. Nanti kedua software ini bisa berinteraksi dengan menggunakan API. Nah, contohnya kalau misalnya mau mengelola data, nah itu bisa menggunakan Celestia. Ini untuk yang chain yang khusus ya. Kemudian ada rollup. Nah, rollup ini merupakan chain yang berbeda plus layer yang berbeda untuk khusus melakukan eksekusi dari transaksi. Ya, jadi metode rollup itu kan eksekusinya terjadi secara off-chain, tidak secara on-chain, kemudian nanti hasilnya akan di-store ke mainnet. Kemudian proof-nya atau buktinya juga di-store ke mainnet Ethereum. Nah, jadi kalau kita lihat, ini contoh kasusnya di Ethereum ya, Ethereum yang sekarang. Jadi execution layer itu memproses transaksi dan smart contract. Jadi jalannya smart contract itu terjadi di execution layer. Kemudian consensus layer itu khusus untuk transaction ordering dan finality. Nah, kalau Anda staking di Ethereum, itu jalannya di consensus layer. Kemudian ada DA layer atau data availability layer. Nah, ini utamanya bertugas atau bermanfaat untuk rollup. Jadi kalau rollup, itu datanya harus dipublikasikan dan aksesibel supaya bisa diverifikasi. Nah, utamanya untuk optimistic rollup ya. Kemudian untuk masing-masing layer itu bisa ditangani oleh chain yang berbeda atau protokol yang berbeda. Artinya softwarenya juga bisa berbeda. Contohnya execution layer dan consensus layer. Misalnya softwarenya jadikan satu ya. Atau node-nya jadi satu jalan. Tetapi data availability layer itu punya service yang berbeda. Atau bisa juga masing-masing ini punya dijalankan oleh node yang berbeda. Karena kan softwarenya sudah berbeda ya. Kalau consensus layer misalnya menggunakan Lighthouse, execution layer menggunakan Go Ethereum, kemudian data availability layer misalnya menggunakan EigenDA misalnya atau Celestia. Jadi berbeda-beda. Nah, kenapa layer-layer ini dipisah-pisah? Kenapa ada pemisahan menjadi layer ya? Tadinya kan monolitik menjadi modular, kemudian terpisah jadi layer. Jadi spesialisasi gitu ya. Jadi masing-masing layer punya spesialisasi, kemudian ditangani oleh tim yang berbeda. Juga untuk riset-riset bisa fokus ke satu fungsi tertentu, misalnya konsensus. Kemudian mudah melakukan upgrade untuk individual part, artinya komponen individual itu lebih mudah di-upgrade. Jadi kalau saya sampaikan tadi kan antara konsensus layer dan execution layer karena software yang berbeda, kalau ada update di sini tidak ada pengaruh dengan software yang lain karena kan komunikasi antar dua software ini menggunakan API. Jadi selama API-nya jalan ya mau pakai software apa masih bisa berkomunikasi. Kemudian inovasi bisa terjadi di masing-masing layer secara independen. Kemudian mengurangi duplication of effort. Jadi kalau misalnya ada satu fungsi yang sebenarnya fokusnya di konsensus misalnya. Nah, jadinya nanti di execution layer tidak perlu dipikirkan seperti apa karena fungsinya memang sama sekali berbeda satu sama lain. Nah, kita lihat di execution layer dulu ya. Execution layer menjalankan smart contract, kemudian berinteraksi dengan decentralized apps atau DApps. Nah, jadi untuk execution layer tidak harus atau tidak perlu menangani data konsensus, bahkan tidak perlu mengirim atau menyimpan data secara penuh. Contohnya, kalau misalnya, ini contohnya di rollup ya. Arbitrum, Optimism, Zcash itu mereka full datanya tidak ada di rollup.
Nanti full datanya ada di DA. Kemudian dia berkomunikasi dengan Ethereum untuk kebutuhan security dan finality. Jadi security-nya masih nempel di Ethereum mainnet. Jadi mereka hanya mengeksekusi saja, kemudian security-nya diserahkan kepada Ethereum. Ya, jadi security-nya masih ngikut konsensus layer-nya Ethereum. Nah, jadi dengan adanya rollup ini, dia transaksinya jadi lebih cepat dan lebih murah. Karena tidak menggunakan Ether, tapi menggunakan token-token yang di dalam rollup tadi, Arbitrum atau OP. Untuk Arbitrum, OP untuk Optimism. Nah, jadi kalau konsensus layer, itu layer yang berbeda. Ini untuk masalah keamanannya atau security-nya atau konsensusnya. Dia memilih mana blok yang akan diterima. Dia menyediakan finality, ya. Finality kan penting di dalam blockchain. Kemudian tahan terhadap serangan. Nah, ini kan keamanannya. Kemudian bisa di-sharing di antara multiple execution layer. Contohnya Ethereum dan Cosmos. Atau Polkadot juga punya konsensus layer khusus. Namanya Relay Chain. Nah, dia bertindak seperti referee atau wasit di dalam sebuah sistem. Jadi kalau misalnya ada layer lain yang mengeksekusi tadi, itu dia tidak punya hak untuk memutuskan apakah data A itu sah. Jadi nanti finality akan dikembalikan ke konsensus layer. Semuanya diputuskan oleh si konsensus layer. Sementara execution layer tadi hanya bertindak untuk sebagai eksekutor saja untuk menghasilkan output yang harusnya benar. Tapi pengujian terhadap kebenaran eksekusi tadi itu dilakukan oleh konsensus layer. Kemudian data availability layer itu apa? Memastikan data itu dipublikasikan dan bisa di-retrieve atau bisa dibaca ulang. Nah, ini biasanya berperan penting dalam hal rollup, kemudian light client. Kalau light client kan tidak punya data, tapi punyanya block header. Jadi nanti untuk validasi transaksi, si data tadi harus diambil dari provider data availability. Mengurangi trust assumption. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau memverifikasi, itu kan butuh data. Nah, harus ambil dari data availability layer. Contohnya Celestia. Kemudian sedang ada pengembangan protokol baru untuk data availability sampling untuk meningkatkan efisiensi dari layer data availability ini. Nah, kita akan lihat si Ethereum rollup ecosystem seperti apa. Nah, rollup tadi sudah disampaikan dia menangani eksekusi secara off-chain. Kemudian Ethereum itu memastikan ada konsensus, ya, jadi yang di konsensusnya itu masih di Ethereum mainnet. Kemudian data availability-nya bisa juga di Ethereum sebagai blok, ya, itu bisa, atau sebagai call data. Kemudian optimistic dan Zika rollup itu punya trade-off masing-masing. Kalau optimistic rollup itu butuh waktu untuk konfirmasi sekitar 2 minggu. Kalau Zika rollup itu lebih cepat konfirmasinya, lebih finality-nya lebih cepat, tetapi dia butuh komputasi yang lebih besar. Nah, tetapi secara umum untuk rollup itu lebih untung secara biaya transaksi, kemudian aplikasinya lebih cepat. Nah, kalau dalam hal ini kita bisa lihat Ethereum sebagai base layer-nya dari modular blockchain. Keuntungannya apa? Scalability tentu saja. Ya, tadi kan lebih banyak transaksi per detik karena dilempar ke rollup. Rollup-nya tidak cuma satu, tapi banyak. Kemudian flexibility. Kalau misalnya butuh komponen lain, itu bisa dibangun secara independen. Kemudian secara interoperability, jadi cross-chain communication-nya bisa ditangani misalnya menggunakan rollup khusus misalnya. Kemudian desentralisasi. Jadi kalau specialized network bisa tetap aman karena ada tadi layer konsensus ya, yang memang terpisah dari layer-layer lainnya. Nah, tapi ada tantangan terhadap modular blockchain ya, fragmented user experience misalnya. Jadi kalau misalnya mau menjalankan satu platform Ethereum, dia tidak hanya harus menjalankan satu software, tapi setidaknya 2, consensus layer dan execution layer. Kemudian proses untuk settingnya juga tidak mudah. Jadi koordinasi di antara layer itu juga kompleks. Jadi tidak hanya satu set protokol, satu software saja, tetapi juga mesti disetting banyak hal. Kemudian
Kalau kita lihat security secara keseluruhan, bukan hanya secara konsensus saja, itu bergantung pada weakest link. Artinya mana layer yang paling lemah, nah itu jadi titik lemah si blockchain tersebut. Kemudian ada satu konsep baru gitu ya, mental model yang baru untuk developer. Karena kalau misalnya developernya tidak familiar dengan konsep modular ya agak sulit. Kemudian tool dan infrastructure ini masih dalam tahap awal ya, karena masih baru, jadi harus butuh waktu untuk mature. Nah kalau kita lihat ini nanti arahnya kemana gitu ya. Yang jelas roll up itu akan lebih app spesifik. Misalnya kalau Uniswap itu sedang mengembangkan namanya Unichain. Kemudian solusi data availability juga makin banyak. Tidak hanya Ethereum yang block, tetapi juga misalnya EigenDA atau Celestia. Kemudian ada interchain standard. Kalau misalnya tadi roll up, masing-masing roll up misalnya bisa saling berkomunikasi. Kemudian shared sequencer. Jadi kalau roll up itu kan membutuhkan sequencer. Jadi bagaimana sequencer ini bisa berbagi sumber daya, misalnya satu sequencer bisa melayani lebih dari satu roll up misalnya. Kemudian ada decentralized bridges, bagaimana roll up itu bisa saling berkomunikasi. Kemudian untuk data availability sampling, untuk mempermudah solusi soal data availability mungkin bisa jadi lebih luas adopsinya. Nah, jadi dengan adanya modularisasi itu bisa kita lihat bahwa sistem blockchain itu lebih scalable dan lebih desentralistik. Kesimpulan, jadi kita sudah melihat modular blockchain yang memisahkan antara eksekusi, konsensus, dan data availability. Yang meningkatkan scalability, flexibility, dan inovasi. Kemudian kita juga sudah lihat soal roll up dan data availability chain. Nah, jadi proses atau konsep dari modular blockchain ini masih tahap awal, tapi juga konsepnya makin populer. Dan jadi modular blockchain ini jadi satu konsep baru atau sudut pandang baru untuk arsitektur blockchain. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.